Lembah api membakar terletak di pegunungan api di bagian barat daya wilayah tengah. Pegunungan ini sepenuhnya dibentuk oleh gunung berapi panas. Sekilas, itu adalah warna merah tua yang monoton. Beberapa puncak gunung berapi mengeluarkan asap putih pekat yang melengkung dan naik. Kadang-kadang, akan ada beberapa lava merembes keluar dari mereka. Pegunungan api memiliki reputasi besar di seluruh wilayah tengah. Tentu saja, sebagian alasannya adalah karena lembah api membakar terletak di sini. Bagian lain dari alasannya adalah karena lingkungan yang keras dari pegunungan ini. Meskipun lingkungannya tidak benar-benar menyenangkan mata, gunung berapi yang tak berujung telah menghasilkan energi afinitas api di tempat ini menjadi sangat padat. Berlatih afinitas api metode Qi di sini tidak diragukan lagi akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan 2 kali lipat hadiah dengan setengah usaha. Oleh karena itu, ada cukup banyak praktisi metode Qi afinitas api yang akan mengambil risiko dan datang ke tempat ini meskipun mereka sadar bahwa itu sangat berbahaya. Pegunungan api tidak jauh dari kota Tianhuang. Perjalanan memakan waktu kurang dari setengah hari. Selain itu, kecepatan terbang burung besar yang digunakan Penatua Cihuo cukup cepat. Oleh karena itu, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan sekelilingnya secara bertahap terisi dengan energi alami setelah 4 jam singkat. Kepenuhan semacam ini samar-samar bercampur dengan beberapa kekerasan. Mata Xiao Yan melihat ke kejauhan saat dia berdiri di belakang burung besar itu. Dia hanya bisa melihat garis merah menyala di tepi pandangannya. Garis merah menyala ini cukup mengesankan, dan orang tidak dapat melihat ujungnya dengan pandangan sekilas. Teman muda Yan Xiao. Ini adalah pegunungan api pemanggangan. Markas besar lembah api membakar terletak di dalam. Penatua Cihuo tersenyum pada Xiao Yan saat dia melanjutkan, pegunungan api dipenuhi dengan energi afinitas api. Namun, karena gunung berapi meletus sepanjang tahun, energi ini mengandung beberapa kekerasan di dalamnya. Jika seseorang ingin menyerapnya, seseorang perlu mengusir kekerasan di dalamnya. Jika tidak, pikiran seseorang akan terpengaruh setelah pelatihan untuk waktu yang lama. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Meskipun Xiao Yan tidak perlu takut dengan energi kekerasan ini karena api surgawi melindunginya, ini disebutkan dengan niat baik oleh pihak lain. Selain itu, ada banyak hewan ajaib di dalam pegunungan api yang bahkan lebih liar, ganas dan ganas dibandingkan dengan tempat lain. Selain itu, pegunungan api pemanggangan ini sangat luas dan tak berujung. Bahkan lembah api membakar saya belum menyelidiki beberapa tempat di dalamnya. Oleh karena itu, teman muda Yan Xiao harus berhati-hati jika Anda berjalan-jalan sendiri. Terima kasih atas pengingatmu, Penatua Cihuo. Penatua Cihuo melambaikan tangannya dengan cara yang tidak peduli. Dia mengayunkan lengan bajunya dan burung besar berwarna merah menyala di bawah kaki mereka meningkatkan kecepatannya. Segera, itu berubah menjadi cahaya api yang bergegas ke pegunungan yang terus-menerus. Setelah memasuki pegunungan api, Xiao Yan akhirnya berhasil melihatnya dengan jelas. Tanaman hijau jarang terlihat di pegunungan ini. Sekilas, sebagian besar tempat ini adalah tanah merah. Bahkan sepetak rumput tidak dapat ditemukan di tanah. Tampaknya lingkungan di tempat ini memang cukup keras. Suhu juga meningkat secara signifikan setelah memasuki roasting pegunungan api. Namun, suhunya tidak ada artinya bagi Xiao Yan atau Penatua Cihuo. Oleh karena itu, tak satu pun dari mereka terlalu khawatir. Mata Penatua Cihuo menyapu pegunungan. Mulutnya segera mengeluarkan peluit. Burung besar berwarna merah menyala itu secara bertahap mengurangi kecepatannya. Sesaat kemudian, perlahan-lahan turun dan mendarat di kaki gunung merah cerah. Mata Xiao Yan melayang setelah dia melompat turun dari belakang burung itu. Ada 2 gunung merah terang yang sangat megah di depannya. Kedua gunung besar ini bersandar berdekatan satu sama lain. Tangga batu yang berkelok-kelok melengkung. Jalannya ke atas gunung. Mata Xiao Yan berhenti di tempat tidak jauh di depan tangga batu. Kejutan segera melintas di matanya. Ruang di sana samar-samar memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Jelas, ada ruang tersembunyi di belakangnya. Teman muda Yan Xiao, ikuti aku. Penatua Cihuo tersenyum. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu.
Xiao Yan mengikuti dari belakang saat matanya perlahan menyapu. Hatinya merasakan sedikit kehati-hatian. Sesaat kemudian, langkah kaki mereka berhenti di ujung tangga batu. Hanya setelah berjalan ke titik ini, Xiao Yan menyadari bahwa ada dinding spasial di sini. Xiao Yan dengan lembut menekan tangannya ke dinding spasial dan kekuatan tolak yang mengejutkan melonjak keluar, dengan kejam menolak tangannya. Sungguh dinding spasial yang kokoh. Xiao Yan menjabat tangannya. Shock melintas di matanya saat dia berbicara. Dinding spasial ini telah diperkuat oleh kepala lembah dari lembah api membakar saya selama beberapa generasi. Ia mampu memblokir serangan elit Douzun. Douzun biasa tidak akan bisa memecahkannya. Penatua Chihuo tertawa. Dinding spasial yang bisa memblokir serangan elit Douzun? Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya saat mendengar ini. Itu memang layak menjadi lembah api membakar. Klan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa lainnya. Penatua Chihuo tertawa. Dia mengeluarkan token giok merah menyala dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di dinding spasial. Riak aneh menyebar, dan orang bisa melihat dinding spasial secara otomatis berpisah dengan lambat. Teman muda Yan Xiao, tolong. Penatua Chihuo tersenyum pada Xiao Yan. Setelah itu, dia memimpin untuk masuk. Tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh setelah melangkah melalui dinding spasial. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Langkah kakinya bergerak dan dia perlahan berjalan ke celah spasial. Setelah masuk ke celah spasial, tempat di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Dia biasanya menutup matanya sebelum segera membukanya dengan lambat. Kejutan di matanya segera menjadi padat. Tangga yang sangat panjang yang terbuat dari batu hijau muncul di depan Xiao Yan saat ini. Lingkungan tangga batu berwarna hijau subur. Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa cukup banyak bangunan telah terungkap di antara tanaman hijau. Ada suara-suara orang yang samar-samar ditransmisikan, berlama-lama di lembah tanpa batas ini. Menciptakan alam sendiri. Memang layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar. Bahkan seseorang seperti Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi berseru saat melihat pemandangan ini yang benar-benar berbeda dari dunia biasa di luar. Ini tidak bisa dianggap menciptakan alam. Kemampuan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh eksistensi kelas Dou Sheng. Namun, setelah dibangun oleh generasi kepala suku dari lembah api membakar saya, tempat ini memang bisa dianggap sebagai utopia di antara dunia gunung berapi. Penatua Chihuo melambaikan tangannya. Namun, ada kebanggaan di antara alisnya. Pekerjaan yang terlibat dalam membangun lembah besar di dunia gunung berapi ini layak disebut besar. Xiao Yan menyeringai. Tangannya meraih udara kosong di depannya. Energi afinitas api tempat ini masih sepadat dunia luar. Namun, kekerasan di dalamnya sudah hilang. Jelas, itu telah dimurnikan. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan melirik ke langit dan samar-samar merasa ada distorsi padanya. Jelas, seluruh lembah api membakar ini tertutup lapisan ruang yang terdistorsi. Metode ini mirip dengan Akademi Dalam. Namun, jelas bahwa penghalang spasial jauh lebih kuat daripada Akademi Dalam. Xiao Yan menghela nafas terkejut di dalam hatinya. Banyak suara bergegas tiba-tiba muncul di sekitar hutan di sekitar tangga batu. Lebih dari selusin sosok lincah bergegas. Segera, mereka mendarat di sekitar tangga batu. Hanya setelah mata mereka mendarat di Penatua Chihuo, mereka mengurangi kehati-hatian di wajah mereka. Mereka semua kemudian membungkuk hormat padanya. Sosok manusia ini semuanya mengenakan pakaian berwarna merah. Apalagi mereka tidak terlalu tua. Namun demikian, benang douqi yang merembes keluar dari tubuh mereka relatif kuat. Xiao Yan mengangguk saat melihat ini. Tampaknya bakat murid-murid muda dari lembah api membakar ini sangat mengesankan. Teman muda Yan Xiao, tolong ikuti saya. Penatua Chihuo tersenyum pada Xiao Yan. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Kakinya melangkah ke udara kosong saat dia terbang menuju daerah lembah yang dalam. Di belakangnya, Xiao Yan juga melangkah ke udara dan mengikuti dari belakang. Semua murid lembah api membakar mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka saat melihat ini.
Orang itu sebenarnya adalah Douzong? Kenapa dia begitu muda? Seharusnya beberapa senior yang dengan sengaja mengubah dirinya menjadi seperti ini. Kudengar beberapa pil obat memiliki efek mempercantik. Haha, seharusnya begitu. Jika ini adalah usianya yang sebenarnya, bukankah dia akan sebanding dengan Nona Huo'er? Itu benar, hanya satu orang abnormal seperti Nona Huo'er sudah cukup. Akan terlalu banyak pukulan jika ada lebih banyak dari mereka. Xiao Yan tidak mendengar percakapan pribadi antara orang-orang ini. Dia mengikuti penatua Chihuo dengan cermat. Mereka terbang selama beberapa menit sebelum secara bertahap turun. Akhirnya, mereka mendarat di depan aula besar berwarna merah menyala. Ada banyak bangunan di tengah lembah. Cukup banyak murid lembah api membakar berpakaian merah terseok-seok di sekitar mereka. Kadang-kadang, suara orang yang hemat bisa terdengar, memungkinkan beberapa keaktifan melonjak di lembah yang sangat besar ini. Pada saat ini, ada cukup banyak murid lembah api membakar yang menjaga aula besar berwarna merah menyala. Mata hati-hati mereka berulang kali menyapu semua tempat. Sepertinya beberapa Grand Master alkemis lain telah tiba. Penatua Chihuo bergumam saat dia melihat aula besar yang dijaga ketat. Apa yang ingin disempurnakan oleh kepala lembah Anda? Apakah ada kebutuhan untuk begitu banyak alkemis? Xiao Yan merajut alisnya dan bertanya. Tidak perlu terlalu banyak. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menemukan satu atau dua yang cocok di antara para alkemis ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang tidak dipilih, lembah api membakar masih akan menyiapkan hadiah besar. Teman muda Yan Xiao tidak perlu khawatir. Penatua Chihuo tersenyum saat dia menjelaskan. Ada kebutuhan untuk seleksi. Xiao Yan merajut alisnya bahkan lebih. Jika dia tidak terpilih, kemungkinan dia bisa melupakan Skyfire 3 perubahan misterius. Dia tidak berpikir bahwa lembah api membakar akan menyerahkan teknik rahasia mereka kepada orang lain dengan mudah. Aku akan menunggu dan melihat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, dia tidak bisa begitu saja berbalik dan pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Penatua Chihuo tersenyum canggung saat melihat Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia buru-buru memimpin di depan. Di belakangnya, Xiao Yan menghela nafas saat melihat aula besar berwarna merah menyala. Dia dengan cepat mengikuti. Karena dia sudah tiba di lembah api membakar ini, dia akan mendapatkan Skyfire 3 perubahan. Misterius terlepas dari apa yang terjadi. Xiao Yan mengikuti di belakang penatua Chihuo dan dengan lancar melewati pertahanan ketat di luar aula besar. Setelah itu, mereka dengan lembut mendorong membuka pintu aula. Berderit. Setelah pembukaan pintu aula, interior aula yang sangat megah dan megah muncul di depan garis pandang Xiao Yan. Penatua Chihuo buru-buru masuk setelah pintu dibuka. Setelah itu, dia membungkuk ke kursi pemimpin aula besar dan berkata, Kepala Lembah, Chihuo telah datang untuk melaporkan penyelesaian misi saya. Grand Master Alkemis yang direkomendasikan kota Tianhuang telah tiba. Pada saat ini, ada sekitar 10 sosok yang duduk di dalam aula besar. Kebanyakan dari mereka mengenakan jubah alkemis. Dari penampilan mereka, jelas bahwa mereka sudah cukup tua. Wajah mereka acuh tak acuh. Tak satu pun dari mereka merasa terkekang karena tempat ini adalah markas besar lembah api membakar. Ada seorang pria tua kurus, berambut merah, dengan pakaian linen sederhana duduk di kursi pemimpin di aula. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan senyuman. Namun, hati semua orang yang duduk jelas menyadari status besar pria tua ini di wilayah tengah ini. Seorang wanita berpakaian merah berdiri dengan cantik di sisi pria tua berambut merah itu. Pinggangnya yang halus dan sempit dibungkus oleh ikat pinggang panjang berwarna merah tua yang menonjolkan pinggangnya sehingga tampak lebih memikat. Penampilan wanita ini sangat luar biasa. Namun, ada sikap heroik yang dipancarkan dari alisnya yang tipis. Ini, bersama dengan pakaian merah menyalanya, memberinya penampilan yang gagah berani, memberinya pesona yang tidak biasa. Mata semua orang di aula melesat ketika mereka mendengar suara dari pembukaan pintu yang mengarah ke aula, terutama ketika penatua Chihuo menyebutkan kedatangan seorang Grand Master Alkemis.
Cukup banyak orang yang menatap mata mereka dengan penuh minat. Haha, Chihuo, kamu yang terakhir menyelesaikan tugasmu kali ini. Pria tua berambut merah itu tersenyum pada penatua Chihuo. Setelah itu, dia bertanya, mengapa Anda tidak mengundang Grandmaster masuk? Apakah Anda mencoba membiarkan orang lain mengatakan bahwa lembah api membakar kami memiliki keramahan yang buruk? Penatua Chihuo buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-kata pria tua berambut merah itu. Dia menoleh, menghadap keluar aula dan berkata, teman muda Yan Xiao, silakan masuk. Yan Xiao, 10 alkemis plus di aula, yang memiliki reputasi di wilayah tengah, sedikit mengernyit ketika mereka mendengar cara alamat oleh penatua Chihuo. Mereka belum pernah mendengar seorang Grandmaster alkemis bernama Yan Xiao muncul di wilayah tengah. Sementara semua orang merasa ragu, sosok kurus perlahan berjalan ke aula. Wajah Xiao Yan yang luar biasa muda segera tercetak di mata semua orang di aula. Setelah itu, keheningan sementara secara mengejutkan memenuhi aula. Yan Xiao menyapa kepala lembah. Xiao Yan tidak peduli dengan penampilan yang tidak biasa ini. Matanya melompat ke pria tua berambut merah di kursi pemimpin di aula. Xiao Yan samar-samar merasakan tekanan samar saat memasuki aula. Sumber tekanan ini berasal dari pria tua kurus yang tidak tampak menakutkan ini. Pria tua berambut merah itu juga terkejut saat melihat Xiao Yan. Namun, dia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik dan tidak mengeksposnya dengan cara apapun. Matanya perlahan menyapu Xiao Yan. Setelah ini, kejutan di matanya juga menjadi lebih padat. Haha, teman muda terlalu sopan. Orang tua saya disebut Tang Sen. Tidak terduga bahwa teman muda telah mencapai kelas Douzong di usia yang begitu muda. Bakat ini sangat langka. Pria tua berambut merah itu tertawa. Beberapa seruan segera terdengar di dalam aula besar ketika kata-kata Tang Sen diucapkan. Para Grandmaster alkemis yang duduk di tempat ini mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat Xiao Yan. Bakat untuk mencapai kelas Douzong pada usia yang begitu muda dapat dianggap luar biasa bahkan di wilayah Central Plains. Wanita berpakaian merah di samping Tang Sen juga menggunakan mata aneh untuk melihat Xiao Yan. Ada sedikit keraguan di matanya. Menjadi orang yang paling menonjol dari generasi muda di lembah api membakar, dia jelas mengerti betapa sulitnya mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Apalagi masalahnya yang menyebabkan dia merasa tidak percaya adalah bahwa usia Xiao Yan tampaknya bahkan lebih muda darinya. Kepala lembah Tang telah memuji saya secara berlebihan. Hanya saja keberuntungan saya sedikit lebih dari orang biasa. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah, tapi hatinya tanpa sadar merasakan kejutan. Orang ini memang layak menjadi kepala lembah api membakar. Dia bisa mengatakan kekuatan Xiao Yan hanya dengan sekilas. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, tatapannya juga menyapu Tang Sen di kursi pemimpin tanpa jelas. Dia sedikit terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat menyelidiki aura orang lain. Dia mampu menyembunyikan auranya dengan sempurna. Kekuatan Tang Sen ini kemungkinan jauh lebih besar daripada Lei Zunse dari Pavilion Petir Angin. Mampu memiliki keberuntungan seperti itu juga dianggap sebagai kemampuan. Namun, yang saya butuhkan hari ini bukanlah Douzong, tetapi seorang Grandmaster alkemis sejati. Penatua Chihuo, apakah Anda benar-benar tidak membawa orang yang salah? Seorang pria tua yang mengenakan jubah alkemis di sampingnya melirik Xiao Yan saat dia dengan acuh tak acuh berbicara. Bibir lelaki tua ini sangat tipis. Dia tampak seperti tipe orang yang berbicara terus terang. Tentu saja, menjadi seorang alkemis, seseorang biasanya memiliki kesombongan, terutama para alkemis yang memiliki beberapa kemampuan. Mereka diperlakukan seperti orang penting kemanapun mereka pergi. Mereka semua juga menghabiskan separuh hidup mereka berlatih dengan pahit untuk memiliki prestasi seperti itu, namun penatua Chihuo secara acak membawa seorang pemuda dan memanggilnya seorang Grandmaster alkemis. Ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan hati mereka merasakan ketidaksenangan. Seorang Grandmaster alkemis adalah bentuk alamat yang memiliki bobot signifikan di Central Plains. Selain itu, persyaratan untuk mendapatkan gelar ini cukup keras. Kondisi pertama adalah bahwa seseorang harus dapat memperbaiki pil obat tingkat 6 atau bahkan tingkat 7 saja.
Tentu saja, jika seseorang bisa memperbaiki pil obat tingkat 8, seseorang sudah bisa disebut guru alkemis. Penatua Chihuo sedikit mengerutkan kening saat mendengar kata-kata orang tua ini. Dia segera berkata sambil tersenyum, "Grandmaster Mo, yakinlah bahwa orang tua saya masih memiliki sedikit penglihatan." Teman muda Yan Xiao ini memang mencapai persyaratan yang dinyatakan oleh kepala lembah. Yang disebut Penatua Mo hanya bisa mendengus lembut ketika dia mendengar ini. Matanya melirik Xiao Yan sebelum dia berhenti berbicara. "Haha, jika itu benar-benar seperti yang Penatua Chihuo sebutkan, bakat teman muda Yan Xiao ini kemungkinan jauh lebih besar daripada bakat putriku. Ini bukan hal yang mudah untuk mencapai kebesaran dalam keterampilan alkemis saat mencapai kelas Douzong pada saat yang sama." Tang Ying tampaknya belum mendengar keraguan bahwa Grandmaster Mo merasa terhadap Xiao Yan saat dia berbicara sambil tersenyum. Melompat ke kesimpulan cepat hanya dengan mendengar apa yang dikatakan seseorang? "Ayah, saya pikir Anda menjadi kacau di usia tua Anda." Wanita berpakaian merah di sampingnya melengkungkan bibirnya dan mendengus dingin. Matanya yang cantik menyapu Xiao Yan sementara dagunya yang seputih salju terangkat. Ada provokasi di matanya. Dia belum pernah bertemu lawan di antara generasi yang sama yang sebanding dengannya selama bertahun-tahun. Penampilan Xiao Yan telah menyebabkan dia, yang memiliki semangat kompetitif, merasakan minat yang besar. Xiao Yan hanya tersenyum saat menghadapi provokasi di mata wanita berpakaian merah itu. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini tidak memiliki niat buruk. Dia hanya sedikit tidak puas dengan kata-kata Tang Sen sebelumnya. "Teman muda Yan Xiao, tolong cari tempat duduk." Tang Ying tersenyum dan mengarahkan Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sambil menyeringai. Setelah itu, dia dibawa ke tempat duduk di aula besar oleh Penatua Chihuo di sampingnya. Grandmaster Mo dari sebelumnya adalah seorang alkemis tingkat 6. Dia mampu memperbaiki pil obat di puncak level tingkat 6. Jika dia diberi beberapa tahun lagi, kemungkinan dia akan mencapai tingkat 7. Mulut orang itu sedikit tidak enak. "Bersikaplah seolah-olah kamu tidak mendengar kata-katanya." Penatua Chihuo dengan lembut menjelaskan kepada Xiao Yan setelah dia duduk. Xiao Yan menurunkan dagunya tanpa meninggalkan jejak saat mendengar ini. Dia bisa merasakan bahwa para alkemis yang diundang ke sini adalah orang-orang terkenal dengan pengecualian dirinya sendiri. Namun, dengan keterampilan teman muda Yan Xiao, Anda tidak perlu memperhatikan orang tua ini. Yang perlu Anda lakukan adalah memperhatikan dua orang di antara mereka yang duduk. Mereka adalah dua orang yang duduk di kiri dan kanan kepala lembah. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar kata-kata Penatua Chihuo. Dia mengalihkan pandangannya. Ada dua pria tua yang menutup mata di kedua sisi Tang Sen. Aura mereka ditekan, tapi Xiao Yan masih samar-samar bisa merasakan kekuatan spiritual agung yang meresap ke area di samping kedua orang ini. "Alkemis tingkat 7?" Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Jarinya dengan lembut menepuk lututnya. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya dia melihat seorang alkemis tingkat 7 selama bertahun-tahun. Kedua orang ini menikmati reputasi besar di wilayah tengah. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka memiliki keterampilan alkemis yang sangat hebat sementara yang lain adalah bahwa keduanya adalah sesepuh eksternal Menara Pil. Bahkan kepala lembah sangat sopan kepada mereka. Penatua Chihuo dengan lembut menjelaskan lebih lanjut. Hati Xiao Yan sedikit terguncang. "Sesepuh eksternal Menara Pil?" Judul ini memang cukup mengejutkan. "Haha, karena semua orang telah tiba, orang tua saya akan berbicara sedikit tentang masalah ini." Tang Ying di kursi pemimpin terbatuk pelan. Matanya menyapu seluruh aula saat dia berkata, "Saya pikir semua orang sadar tentang beberapa di antaranya. Orang tua saya ingin memperbaiki pil obat. Pil obat ini adalah pil obat tingkat tinggi tingkat 7. Ekspresi 10 ditambah Grandmaster Alkemis di aula besar sedikit berubah setelah mendengar ini. Pil obat tingkat 7 dianggap cukup tinggi bahkan untuk orang-orang yang duduk di sini. Ketika Tang Ying berbicara, dua sesepuh eksternal Menara Pil juga perlahan membuka mata tertutup mereka. Mereka melirik yang pertama dan berkata, "Pil obat tingkat tinggi tingkat 7. Pil obat tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan kita berdua tidak bisa perbaiki.
Meskipun mereka berdua adalah alkemis tingkat 7, mereka hanya mampu memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah tingkat 7. Peluang keberhasilan mereka saat memurnikan pil kelas menengah mungkin berkurang setengahnya. Namun, jika itu adalah pil bermutu tinggi, peluang keberhasilan mereka akan sangat menyedihkan. Haha, kamu bisa menyerahkan masalah ini pada aku yang lama. Meskipun aku yang lama bukan seorang alkemis, ada beberapa kemampuanku yang kalian semua tidak miliki. Tang Zhen tersenyum dan berkata, yang saya butuhkan hanyalah 2 alkemis yang bisa menahan api petir 9 naga saya. Setelah mengatakan ini, Tang Zhen dengan lembut mengepalkan tangannya. Orang bisa mendengar suara embusan saat nyala api berwarna perak perlahan naik dari tangannya. Sementara nyala api naik, samar-samar orang bisa melihat 9 naga api berwarna perak berputar di dalam nyala api. Ini adalah api petir 9 naga. Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat melihat sekelompok api berwarna perak. Semua orang, tolong panggil kekuatan spiritual Anda. Jika Anda mampu menahan memanggang api petir 9 naga saya ini, Anda akan mencapai standar kualifikasi. Tang Zhen tersenyum ketika dia menginstruksikan. Wajah sejumlah alkemis di aula besar berkedut ketika mereka mendengar ini. Tang Zhen terkejut saat melihat semua tatapan di aula berkumpul di tubuh Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk bertanya, teman muda ini Yan Xiao, maukah kamu mencobanya? Tang Zhen secara alami sadar bahwa cukup banyak orang yang hadir mengadopsi mentalitas ingin menonton pertunjukan yang bagus. Namun, dari cara dia melihatnya, karena Xiao Yan berani datang ke lembah api membakar ini, dia juga harus memiliki beberapa kemampuan. Bagaimanapun, dia cukup yakin dengan kemampuan penatua Chihuo. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen menyilangkan tangannya di dadanya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia juga ingin tahu apakah pemuda ini, yang dipuji oleh Tang Zhen sebelumnya, memiliki beberapa kemampuan atau apakah dia hanya seorang yang biasa. Karena saya telah datang ke lembah api membakar, saya secara alami harus mencoba tes ini. Xiao Yan sedikit tersenyum di depan banyak mata dan perlahan mengangguk. Beberapa Grandmaster alkemis di aula tanpa sadar mengungkapkan ejekan di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Bahkan mereka tidak dapat bertahan lama melawan api 9 naga petir, apalagi orang muda seperti itu. Karena teman muda yang tertarik, silakan coba. Jika Anda bisa lulus, Anda dan Grandmaster Huan akan mengisi 2 tempat. Tang Zhen mengangkat tangannya saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia tersenyum, merasa sedikit terkejut dengan keberanian Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri. Dia melihat api perak yang tergantung di udara aula besar. Segera, dia mengepalkan tangannya, dan sekelompok api hijau giok meringkuk dan naik di atasnya. Kontrol Xiao Yan saat ini dari api hati teratai mengkilap telah mencapai tingkat di mana dia bisa memanipulasinya sesuka hati. Terus terang, selain Tang Zhen yang paling tak terduga, jika ada orang yang duduk di sini bersaing dengannya dalam hal pengendalian api, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Ini termasuk 2 sesepuh eksternal menara pil. Munculnya nyala api hijau giok menyebabkan beberapa orang di aula besar merajut alis mereka. Di bawah penindasan Xiao Yan, mereka tidak dapat merasakan sedikit pun suhu yang menyebar dari nyala api. Api suhu rendah seperti itu kemungkinan lebih rendah daripada beberapa api yang terbentuk dari douki, kan? Meskipun alkemis yang duduk di tempat ini semuanya angkuh, mereka tidak bodoh. Secara alami, mereka sadar bahwa tidak mungkin suhu ini menjadi suhu sebenarnya dari nyala api ini. Namun, mereka semua tidak bisa mengerti mengapa Xiao Yan menekan nyala api. Tang Zhen di kursi pemimpin mengerutkan kening tanpa ada yang memperhatikan. Matanya menatap tajam ke arah nyala api. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa api hijau giok ini tidak sesederhana itu. Xiao Yan tidak peduli dengan mata di sekitarnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat kekuatan spiritualnya memasuki nyala api. Nyala api bergoyang, berubah menjadi teratai api hijau giok seukuran telapak tangan. Nyala api perlahan berputar. Itu benar-benar berwarna hijau giok, tampak seperti batu giok berkualitas tinggi. Sikapnya yang sempurna seperti sebuah karya artistik yang memberi seseorang perasaan tidak mau berpisah dengannya.
Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut, dan teratai api perlahan berputar saat mendekati sekelompok api berwarna perak di udara. Setelah itu, diam-diam bergabung ke dalamnya di depan mata cemas semua orang. 9 naga api segera merasakan sesuatu ketika teratai api hijau giok memasuki gugusan api perak. Mereka membawa raungan naga yang dalam saat mereka dengan cepat menerkam. Senyum dingin muncul di wajah beberapa Grandmaster Alkemis ketika mereka melihat adegan ini. Ejekan di mata mereka menjadi lebih padat. Dengan cara itu seolah-olah mereka telah meramalkan situasi menyedihkan yang akan terjadi sesaat kemudian. Namun, pemandangan yang mereka antisipasi tidak muncul seperti yang mereka bayangkan. Senyum dingin baru saja memanjat wajah mereka ketika mereka tiba-tiba menegang. Segera, mata semua orang di aula besar menonjol keluar. 9 naga api membawa momentum sengit saat mereka dengan kejam mengelilingi teratai api di bagian dalam api berwarna perak. Namun, mereka langsung menjadi lamban. Sesaat kemudian, semua orang melihat pemandangan yang menyebabkan mereka tercengang. 9 naga api, yang masih beraksi dalam sebuah cara yang perkasa dan agung, tampaknya telah melihat hal yang menakutkan pada saat ini. Mereka semua melarikan diri dengan cara seperti kilat. Setelah 9 naga api melarikan diri jauh, mereka sekali lagi perlahan berenang mendekat. Namun, mereka hanya berani berlama-lama di sekitar teratai api. Mereka berkeliaran terus-menerus, tetapi tidak berani menerkam ke depan dan menggigit teratai api seperti yang mereka lakukan pada kesempatan sebelumnya. Adegan ini menyebabkan orang lain merasa tidak percaya dan menyebabkan seluruh aula besar turun ke dalam keheningan yang aneh. Para Grandmaster Alkemis yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan menunjukkan ekspresi yang sangat lucu di wajah mereka ketika mereka melihat teratai api dan naga api yang terpisah di dalam api. Ekspresi Tang Zhen juga menjadi jauh lebih serius pada saat ini. Tidak banyak api di dunia ini yang bisa menyebabkan api 9 naga petir menjadi takut ini. Selain itu, dia yakin pada saat ini bahwa api hijau giok yang dipanggil Xiao Yan pasti semacam api surgawi. Nyala api berwarna hijau giok. Namun, sepertinya tidak ada api surgawi di peringkat api surgawi yang memiliki kilau seperti itu. Satu-satunya yang mirip dengan warnanya adalah api inti teratai hijau yang berada di peringkat ke-19, tetapi kilaunya tidak begitu padat. Selain itu, bahkan jika itu adalah api inti teratai hijau, itu tidak akan dapat menyebabkan api petir 9 naga menjadi setakut ini. Pemuda ini tampaknya bukan orang yang sederhana. Tang Zhen bergumam pelan di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang muda di depannya ini juga akan memiliki api surgawi. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen juga mendapatkan kilau yang tidak biasa di matanya yang cantik karena adegan ini. Pria ini, yang tampak sangat muda, memang bukan orang biasa. Namun, dia tidak tahu persis apa peluangnya jika dia bertarung dengannya. Tangan wanita berpakaian merah itu tanpa sadar merasa agak gatal ketika memikirkan hal ini. Jika lokasi mereka saat ini tidak pantas, kemungkinan dia akan menuju ke bawah dan mengeluarkan tantangan kepada Xiao Yan. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Bahkan Tang Zhen merasa tidak berdaya bahwa dia sangat kompetitif meskipun seorang gadis. Shock juga melonjak di mata dua sesepuh eksternal dari Menara Pil di dalam aula besar saat ini. Dengan pengalaman mereka, mereka secara alami bisa menebak secara samar-samar apa nyala api hijau giok itu. Betapa tidak terduga orang ini, yang terlihat sangat muda, sebenarnya memiliki api surgawi. Aku bertanya-tanya berapa banyak alkemis yang akan tertarik jika berita ini menyebar. Ketika mereka memikirkan hal ini, mata keduanya menyapu aula besar tanpa diketahui. Mereka memang melihat ekspresi serakah melonjak ke mata beberapa orang. Mereka yang duduk di tempat ini memiliki reputasi di wilayah tengah, namun bahkan mereka akhirnya merasa keserakahan. Dari sini, adalah mungkin untuk melihat seberapa banyak daya pikat yang dimiliki api surgawi kepada seorang alkemis. 10 menit berlalu dengan cepat di aula besar yang sunyi. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya saat 10 menit baru saja berakhir. Teratai api bergegas keluar dari nyala api tanpa mengalami kerugian. Akhirnya, itu memancarkan ledakan dan meledak terpisah, berubah menjadi sekelompok api yang masuk ke tangan Xiao Yan. Kepala Lembah Tang,
bolehkah saya tahu jika saya telah lulus? Xiao Yan menarik apinya, terus menatap Tang Zhen, dan tersenyum saat dia bertanya dengan tangan menangkup. Apakah kamu masih membutuhkan aku yang lama untuk menyuarakan hasilnya? Selamat, teman muda Yan Xiao. Termasuk Anda, orang tua saya benar-benar telah mengumpulkan 2 orang. Tangan Tang Zhen membelai janggutnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Matanya langsung beralih ke penatua Cihuo saat dia berkata, Cihuo, Anda telah menangani tugas Anda dengan cara yang memuaskan seperti biasanya. Anda dapat menemukan orang muda dan luar biasa seperti teman muda Yan Xiao. Wajah penatua Cihuo mengungkapkan senyuman ketika dia mendengar ini. Dia dengan hormat berkata, saya hanya beruntung. Bisa bertemu teman muda Yan Xiao bisa dianggap sebagai keberuntunganku. Wajah beberapa Grandmaster Alkemis di aula besar menjadi agak tidak wajar ketika mereka mendengar kata-kata Tang Zhen. Ini terutama terjadi pada Grandmaster Mo yang telah mengejek Xiao Yan sebelumnya. Ekspresinya tampak seolah-olah dia baru saja menelan seekor lalat. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Selain itu, dia tidak bisa mengerti bagaimana Xiao Yan bisa memiliki api surgawi pada usia seperti itu. Dia hanya mengandalkan bantuan api surgawi. Tidak ada yang hebat tentang itu. Bibir Grandmaster Mo sedikit berkedut saat dia terus tertawa keras kepala dengan cara dingin. Xiao Yan benar-benar tidak menyukai orang tua ini yang mengucapkan kata-kata yang benar-benar menyebabkan orang lain membencinya. Setelah meliriknya, Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan benar-benar mengabaikannya. Tang Zhen juga menyeringai. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa pemuda bernama Yan Xiao ini pasti memiliki beberapa keterampilan. Keterampilan alkemisnya mungkin berada pada tingkat yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di sini. Semuanya, yakinlah. Saya akan mengundang semua orang untuk menonton ketika penyempurnaan pil obat sedang berlangsung. Senyum dingin di wajah Grandmaster Mo semakin padat setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Matanya beralih ke Xiao Yan saat dia samar-samar berkata, meskipun Anda memiliki api surgawi, Anda hanya akan berakhir merusak hal-hal jika Anda tidak memiliki kemampuan. Jika Anda menghancurkan bahan obat berharga dari kepala lembah Tang, kemungkinan Anda tidak akan dapat memberikan kompensasi kepadanya. Terima kasih atas pengingat Anda. Grandmaster Mo ini hanya bisa menonton dari samping. Serahkan saja masalah membantu kepala lembah Tang dalam memurnikan pil obat untuk Grandmaster Huan dan aku. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Ejekan tersembunyi dalam kata-kata Xiao Yan menyebabkan Grandmaster Mo menjadi membosankan. Wajahnya tanpa sadar berkedut sementara cangkir teh yang dipegangnya bergetar. Dari kelihatannya, dia sangat marah dengan kata-kata Xiao Yan ini. Hei! Wanita berpakaian merah itu tanpa sadar tertawa terkikik saat melihat Xiao Yan membuat marah Grandmaster Mo sedemikian rupa hanya dengan satu kalimat. Namun, dia buru-buru menutup mulutnya ketika dia melihat Tang Zhen memelototinya. Semuanya, jangan berdebat tentang ini. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat mungkin berharga, tetapi dengan kemampuan lembah api membakar saya, kami masih bisa mengumpulkan semuanya. Oleh karena itu, tidak perlu beban mental saat membantu orang tua saya dalam memurnikan pil obat. Tang Zhen melambaikan tangannya sambil tertawa pelan. Selain itu, penyempurnaan pil obat kali ini tidak akan sederhana. Oleh karena itu, saya yang lama akan menyatakan ini dengan jelas sebelumnya. Selama kalian berdua dapat membantu saya dalam berhasil menyempurnakannya, hadiahnya pasti akan menjadi sesuatu yang memuaskan Anda. Tentu saja, kamu bisa meminta jika kalian berdua butuh sesuatu. Jantung Xiao Yan langsung berdebar saat mendengar kata-kata Tang Zhen. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, bolehkah saya tahu apakah hadiah ini mencakup beberapa metode Qi atau teknik Dou dari lembah api membakar? Tang Zhen terkejut ketika mendengar ini. Dia menatap Xiao Yan sambil merenungkan pertanyaan itu. Setelah itu dia tertawa, selama itu bukan rahasia lembah api membakar yang tidak bisa diteruskan ke orang lain, yang lainnya termasuk. Bolehkah aku tahu teman muda apa yang telah mengarahkan pandangannya? Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Matanya menatap Tang Zhen saat dia perlahan berkata, api langit 3 perubahan misterius.